Akhirnya saya memperhatikan bagaimana pergerakan masyarakat saat sebelum Idul Adha kemarin dan juga setelah Idul Adha itu 3 hari dan juga 3 hari sebelum dan 3 hari sudah. Juga saya menyandingkan dengan data tahun 2019. Kalau lihat pergerakan masyarakat yang di Cikampek Utama, kita hanya memperhatikan di beberapa jalan tol utama saja ya. Yang pertama Cikampek Utama, Jakarta ke Cikampek Utama berarti yang ke arah Cipali, Cirebon. Kemudian yang ke arah Kaliurip Utama itu yang ke arah Bandung, kemudian ke arah barat itu berarti ke Cikupa, dan kemudian yang ke selatan ke Puncak Bogor. Dari data yang ada, dibandingkan dengan tahun 2019, memang yang sangat menyolok itu adalah pada saat hari hanya. Idul Adha tahun 2019 dengan 2020, itu kalau kita sandingkan, di mana tahun 2019 itu pergerakan pada 4 ruas jalan tol yang kami sampaikan tadi, itu bisa sampai dengan 100.946 kendaraan. Tapi pada tanggal 31 Juli kemarin, yang bergerak pada waktu yang sama, Idul Adha yang sama, itu ada sekitar 142.929. Jadi artinya pergerakan itu saat hari H Idul Adha itu meningkat 41%. Jadi pada saat hari H-nya saja ya. Kemudian kalau kita lihat antara pergerakan masyarakat yang mudik dengan yang balik, itu juga cukup menarik angkanya ya. Kalau yang mudik, saya melihatnya dari tanggal 29, karena saya perhatikan dari tanggal 29 dari Rabu, Kamis dengan Jumat, itu yang ke arah Cikampek Utama itu sebesar 141.926. Kemudian yang ke arah Kaliurip Utama itu ada 118.067. Kemudian kalau kita lihat yang baliknya, itu sampai dengan sekarang 3 hari yang sama, dari mulai tanggal 1, 2, dan 31, itu baru mencapai 112. Jadi artinya bahwa pergerakan itu lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang kembali. Jadi sampai data saya sekarang ini, kalau kita akumulasikan pada 4 ruas jalan tol utama, 3 hari sebelum dan 3 hari sesudahnya, yang 3 hari sebelum itu 480.628 kendaraan. Tapi kemudian yang sudah kembali 425.973. Nah, kenapa demikian angkanya? Ini kalau kita perhatikan, saat sekarang ini kan anak sekolah masih belum masuk. Jadi artinya bahwa pergerakan itu terjadi dan kemudian saat kembalinya mungkin masyarakat bisa bertahap. Karena anak sekolah belum masuk di Jakarta sehingga bisa bertahap, dan tahapan itulah yang kemudian saya tidak melakukan penghitungan kembali karena memang kita sudah menarik beberapa anggota kita di lapangan. Dan berikutnya saya coba ingin share data yang di penyeberangan. Yang di penyeberangan juga cukup menarik. Peningkatan yang di penyeberangan itu yang paling tinggi adalah untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Di mana roda 2 itu antara tahun 2019 dengan 2080 itu kenaikannya di tahun 2020 bisa sampai 68% yang nyebrang dari Merak ke Bakauni. Kemudian untuk R4 roda 4 juga sama juga meningkat juga. Kalau secara akumulasi kenaikannya itu bisa mencapai 32%. Jadi kalau kita lihat bahwa di tahun sekarang mungkin masyarakat banyak yang saat Lebaran kemarin mungkin tidak melakukan perjalanan, dan sekarang banyak yang melakukan perjalanan. Dan ini saya kira sangat menguntungkan dari aspek ekonomi ya. Karena kalau kita coba bayangkan satu kendaraan atau satu orang bergerak ke daerah, minimal bisa membelanjakan berapa ratus ribu. Jadi kita diuntungkan, Indonesia diuntungkan, ada momentum-momentum seperti ini untuk menggerakkan ekonomi di daerah-daerah. Dan berikutnya juga ada penekanan juga dari Pak Menteri Perhubungan terkait masalah ekonomi juga, bahwa pembelanjaan pemerintah di masing-masing eselon 1 Kementerian Perhubungan juga sedang dipacu juga untuk meningkatkan pembelanjaan sehingga nanti pergerakan ekonomi di masyarakat bisa cepat segera pulih kembali.